Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Oke. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Apakah kalian semua sehat semua? Semoga kalian semua sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, tetap selalu memakai protokol kesehatan. Oke. Sebelumnya kita akan melakukan sebuah presensi, yaitu presensinya bisa diklik di Google Classroom kalian atau di grup WA. Itu saya berikan linknya, silakan diisi. Nanti kalau sudah mengisi lanjut di pembelajaran. Oke, langsung saja pembelajaran pada pagi hari ini, itu kita membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan atau pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Oke, next. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu ada 1. Menyelamatkan jiwa penderita, 2. Mencegah kecacatan, dan 3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Oke, next. Adapun prinsip-prinsip P3K. 1. Bersikap tenang dan tidak panik. 2. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. 3. Sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban menjadi panik. 5. Setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Oke, next. Peralatan P3K yaitu ada 1. Kasa steril. Apa itu kasa? Kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk membalut luka. 2. Ada plester. Apa itu plester? Plester biasanya digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Yang ketiga, ada plester obat. Apa itu plester obat? Itu plester yang mengandung obat, biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Begitu. Untuk yang keempat, ada pun kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Yang kelima, ada pun gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Berbahan tahan karat maksudnya. Oke, ini adalah macam-macam obat P3K. Ada obat merah seperti betadine, obat luka merah, itu untuk obat luka ringan. Ada Rivanol dan alkohol 70 yang mengandung 70% alkohol, itu obat pencuci luka. Yang ketiga ada bioplakenton, yaitu obat luka bakar. Jika kebakaran pakailah obat bioplakenton. Dan di sampingnya ada macam-macam isi kotak dalam P3K. Ada kaca steril, perban, plester cepat, kapas, kain, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, prinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik, aquades, betadine, alkohol, dan buku panduan P3K. Oke, next. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara penangannya, yaitu 1. Ada shock, itu sering terjadi. 2. Pendarahan. 3. Pernafasan berhenti. 4. Luka. 5. Patah tulang. 6. Terkena arus listrik. Dan 7. Dan pingsan. Oke, next.
Adapun penanganan pada pendarahan, yaitu pendarahan luar. Untuk pendarahan luar, A. Tekanan langsung, menekan bagian yang berdarah tepat di atas luka. Umumnya pendarahan akan berhenti 5-15 menit kemudian beri pembalut tekan untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua ada elevasi, meninggikan daerah luka lebih tinggi dari jantung disertai dengan teknik penekanan langsung di atas, berguna untuk memperlambat pendarahan untuk luka di anggota gerak. Yang ketiga ada titik tekan, menekan pembuluh nadi di atas daerah yang mengalami pendarahan. Terdapat 2 titik tekan, yaitu nadi brachialis di pembuluh nadi di lengan atas dan nadi femoralis, yaitu di pembuluh nadi di lipat paha. D. Adapun cara-cara lain, yaitu imobilisasi dengan atau tanpa pembidaian. Kedua, kompres dingin. 3 ada tourniquet. Di bawah ada gambaran cara teknik langsung tekan, cara teknik elevasi, dan cara penanganan shock. Oke, lanjut next. Adapun tindakan pertolongan pada luka: 1. Hentikan pendarahan. 2. Tinggikan anggota badan yang terluka. Ketiga, diulas dengan merotrokum yang mengandung 2%. 4. Ada tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Yang kelima, bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Oke, next. Adapun pertolongan pertama ketika pingsan: 1. Posisikan penderita dalam keadaan berbaring. 2. Tinggikan area kaki. 3. Longgarkan pakaian yang ketat. 4. Coba bangunkan penderita. Biasanya dipakaikan wangi-wangian seperti minyak kayu putih, seperti itu. 5. Hubungi petugas kesehatan bila perlu dan waspadai kerja jantung dan paru. Oke, bisa dilakukan seperti itu jika ada temannya yang pingsan. Oke, next. Penanganan pada cedera otot dan rangka: 1. Lakukan penilaian dini, respon, tanda nafas, dan nadi. 2. Lakukan penilaian fisik, perubahan bentuk, luka, nyeri, tekan, dan bengkak. 3. Stabilkan bagian yang patah. 4. Atasi pendarahan dan luka bila ada. 5. Persiapkan alat dan bahan untuk membidai, kemudian lakukan pembidaian sesuai ukuran bidai, sesuai ukuran daerah cedera, dan jangan terlalu kuat sehingga pendarahan darah terganggu. 6. Kurangi rasa sakit dengan kompres dingin. Jika bukan cedera patah tulang terbuka. 7. Baringkan penderita pada posisi nyaman. 8. Rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke klinik, rumah sakit, atau sekitarnya. Oke, saya kira pembelajarannya cukup. Nanti jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di WhatsApp. Dan untuk jangan lupa tugasnya saya berikan di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Bisa dicek tugasnya, ada 4 atau 5 soal itu, silakan dikerjakan. Batas pengumpulannya nanti jam 9. Oke, saya kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.